Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Secara fungsi juga khusus terkait dengan dana desa, nanti juga kami akan menyampaikan beberapa hal yang ingin kami ketahui terkait dengan dana desa dan pengelolaan seperti itu. Terima kasih apa yang sudah diterima. Ini langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami pengurus dari BUMDes. Saya sendiri sebagai ketua, kemudian dua orang ini sebagai anggota. Adapun yang lain ada berada di sini. Ya, kurang lebih kita semua anggota ada pengurus ini sekitar 15. Karena ada yang bisa ada seperti air bersih, terus kemudian internet, dan barangkali sementara menunggu di situ terminalnya di pojok itu. Terus kami berdiri tahun awal 2016. Dari awal 2016 sampai sekarang desa itu sudah memberikan pernyataan modal sekitar 4 tahun. Kita secara bertahap 18, 2018, 2019, 2021 total sekitar 400. Itu digabung dengan dari Pemprov. Adapun kami baru bisa mengasih PAD ke desa tahun kemarin 40, tahun ini 45 juta baru basisnya. Jadi 10%. Adapun yang kaitannya dengan pendampingan dari dusun itu sangat membantu karena kaitannya dengan masalah, terutama masalah pelaporan keuangan, masalah akuntansi. Nah, kami kan format yang kami buat kan masih meraba-raba. Ada yang dari BPKP, ada yang dari STAN dan yang lainnya seperti itu. Ternyata kemarin dari itu sudah memberikan gambaran-gambaran dan juga sehingga kami kepingin nanti didampingi untuk bisa menyelesaikan laporan keuangan sehingga ketika ada pelaporan bisa diatur secara otomatis biar nanti bisa akuntabel, transparan seperti itu. Intinya seperti itu dan saya kira tidak hanya berhenti di situ karena BUMDes itu kan skopnya desa sehingga usaha apapun itu wilayah itu menentukan. Kami punya unit air itu 950 itu sudah nggak ada daftar lagi karena sudah tercover kan seperti itu. Kami punya internet ketika kita misalnya ada pelanggan sekitar sekarang sih baru 1,5 tahun itu baru 75 kalau nanti ekspansi ya paling mentok segitu misalnya 300 pelanggan ya sudah sebegitu. Makanya ini perlu ada hal yang perlu kita pikirkan apa yang barangkali nanti dari pendamping yang lain mungkin bisa dimasukkan karena kalau BUMDes tidak punya aset yang sebagaimana yang lain seperti di Pongo yang itu sudah bisa diadukan ya paling ya kita berhentinya saya punya ratusan juta saja tidak sampai miliaran seperti itu. Ini yang penting saya kira. Berikutnya bahwasannya BUMDes yang kami kelola ini biasanya masyarakat
menyadari bahwa BUMDes itu usaha masyarakat, usaha desa, dianggap seperti lembaga yang masih untuk melayani masyarakat yang sifatnya sosial. Contoh aja, kita misalnya air itu tarif kalau di sini paling murah 1.000 per kubik, 1.500 per kubik, itu intervalnya 1 sampai 20, 21 sampai 40 itu hanya 500 nah. Nah, kalau logikanya bahwa kita misalnya ambil 1.000 lah katakan, rata-rata dibikin kan ambil 40.000 kan 40 juta per bulan, tapi ternyata tidak sampai 30. Kadang-kadang nggak masuk akal. Karena kita tiap bulan itu kita laporan terus. Jadi laporan kegiatan, laporan keuangan setiap itu ada kadang ya kita mengundang komisaris, terus undang sama pengawas juga, itu kan itu paling terus pengawas juga hadir. Nah, itu menjadi kendala. Di sini ada simpan pinjam, memang di sini hanya meminjamkan saja, nggak belum ada simpan. Masyarakat itu kecenderungannya mereka dipinjami, tapi ya menurut saya kalau dapat uang kadang-kadang ya kembalinya kan susah. Seperti itu. Bahkan kemarin ketika kita audiensi sama kejaksaan, sama kepolisian, inspektorat itu saya mengeluh hal masalah itu. Karena kan itu hukum. Maka supaya ada ketegasan dari ini. Kalau masyarakat tegas sulit. Contoh kita ini, pinjaman pertama 1 juta, maksimal 1 juta. Nanti kalau sudah bagus dia bisa 5 juta. Itu tanpa ambulan. Tapi ketika sudah 2 juta, 3 juta, dia melayakan nggak bayar kan kita bingung, KTP kasih pas surat. Aduh, itu kesadaran masyarakat bahwa benar sebagai apa istilahnya badan usaha milik desa yang bisa memberikan produk yang disadari masih seperti lembaga sosial. Bahkan waktu kita COVID dia mau demo ke sini, ini kan bisa gratis, pemerintah itu menggratiskan apa itu listrik kepada R1 loh. Mau demonya akhirnya kita memaksakan diri mengasih diskon 20%, kita rugi beberapa juta jadi begitu seperti itu. Nah ini terjadi seperti itu. Nah ini kendala-kendala ini mohon mungkin itu kita sampaikan biar nanti kita biar memahami hal seperti itu. Nah makanya kaitannya dengan hal tersebut, maka kita kan juga setiap tahun kita akan mempertanggungjawabkan kepada apa istilahnya di rapat umum yang di desa ini. Maka kepengen saya walaupun kita per bulan kita laporan kegiatan, laporan keuangan, itu kan hanya kita pengawas sama kita, terus kemudian diberikan tahu sama komisaris, tapi secara umum. Maka kepengen saya dari itu tidak hanya seperti tidak akan sebuah, karena kita punya usaha berbeda-beda. Nanti kalau kita masukkan sebuah ke dalam jurnal akuntansi, ketika misalnya kita masuk satu usaha harus berdiri sendiri, satu usaha berdiri sendiri, seperti itu baru bisa digabungkan bersama-sama seperti itu. Dan disinilah kita penting namanya bimbingan dari kepentingan dari usaha. Dan berikutnya tidak hanya itu, kalau sudah bagus jalan, misalnya berjalan dalam masalah pengelolaan keuangan, tentunya kan ada yang namanya peningkatan usaha-usaha inovasi yang lain lagi yang mungkin dari akademi bisa bantu. Adapun di sini pemerintah desa insya Allah walaupun pergantian kepala desa tidak ada masalah dan semuanya mendukung, karena sudah tahu bahwa kita menggunakan dana desa, kita bertanggungjawabkan dan kemudian kita bisa mengasih insentif atau kreatif. Kalau untuk penyampaian inspirasi masyarakat itu melalui musyawarah ya? Iya. Mulai dari diskusi, iya. dan kemudian. Oh, tapi ada forumnya tersendiri ya Pak ya? Ya kalau seperti itu bagus. Seperti kemarin mencikapi dari 1121 itu kan sudah kita sudah mengumpulkan yang gagal bayar itu kita kasih surat, namun kita mau minta kepada mungkin dalam komisaris sebagai ini yang nanti kalau di sini Pak Ades itu kan walaupun berdampak masih takut mau saya kumpulkan yang ambil nanti Pak Kades. Kalau saya yang kadang-kadang kelihatannya dia kok ketuanya ini kan gitu. Nah, anggapan mereka uang modal yang ada itu seperti zaman-zaman dulu
Seperti misalnya ada apa dia apa itu simpan pinjam wanita apa itu seperti itu, anggapannya seperti itu, sehingga mereka lah paling nggak ada sanksinya itu ya di masalah. Itu piutang tak tertagihnya sudah sampai lumayan Pak. Iya. Ada kayak kan tiap tahun kan dari BUMDes itu setor ke kita sebagai PADes, itu sampai senilai itu Pak? Atau kalau kumulatifnya? ya separuhnya. Lumayan. Iya. Separuhnya. Separuhnya. Jadi kami mampu sekali untuk didampingi dan diperhatikan karena biar ada kelanjutan. Yang jadi masalah ketika ini sudah tertata kemudian ganti pengurus, ganti lapangan repot. Itu yang jadi masalah juga. Lain bisnisnya itu tadi ada yang farmasi Mas Pak? Iya. Terus yang simpan pinjam, meskipun masih mayoritas pinjam ya, simpan. Sama yang internet. Kalau yang terus kalau yang farmasi itu nggak ada bentrok sama BUMD-nya Pak? Kabupaten nggak ada ini? Karena kalau dia masuk ke sini dia kalah karena tarifnya lebih. Oh. Tarif kita 1.500. Bahkan 20.000 Pak. Oh, tapi jaringan perpipaannya mereka lewat jaringan di sini. Iya, depan. Sudah ada depan sampai kecamatan. Kalau gitu saya pesen aja. Ya. Di kota Pak banyak. Iya. Kalau harganya selisih lumayan Pak, bisa invasi ke Ekspansi ke desa lain ya. Ya kalau ada kesepakatan, tapi kan ada kesepakatan. Itu ya. Tapi kalau secara ini kan badan hukumnya sama ya. Kalau mereka buka di tempat lain kan tidak melanggar ketentuan juga kan. Sepertinya Kak, itu bisa yang sebagai bentuk usaha bisnis murni. Ya, artinya kalau masalahnya ini nanti berarti tidak disebut sebagai bisa dikonversi ke perusahaan PT, hanya pemiliknya BUMDes. Nah itu kurang paham juga Pak. Ya, Tapi kalau dari sisi bisnis sih, kalau bisnis sebenarnya sudah visible, tapi ya regulasinya kok memang itu kan harus konversi. Apakah tetap ada BUMDes, apa mau dikonversi ke PT, tapi pemiliknya BUMDes. Nah bisa. Nanti aturannya seperti itu. Nah nanti mohon kami dibuat ketentuan itu apakah boleh atau tidak dia melakukan aktivitas. Kalau misalnya harga segini Pak, saya kan rumahnya di Banjarnegara juga di kota, ambil dari sini Pak airnya. Murah. Iya. Selisih 19.000 sekubik. Satu ini kan 20.000 lempang. Memang mungkin investasi untuk membangun jaringannya itu yang gede. Ya, yang paling nggak sedikit. CFT. Kalau fasilitas yang ada di sini itu ada 3 titik yang kita kembangkan menjadi 7 atau jadi 6. Jadi sehingga desa itu juga ikut di jaringan dan pengeboran juga. Sehingga Pansumas berbuat begini, itu kan Komnas. Dia tidak hidup tidak mati. Nah, kemudian kita gandeng, terus kemudian kita ajak bersama-sama, kita bikin perdes, sehingga semuanya kolektif. Dan akhirnya juga di Perkim juga mengakui bahwasannya boleh bersama-sama BUMDes asal memang betul-betul dikelola dan masyarakat. Maka titik beratnya kepada sosial, maka tarifnya itu yang jadi saya fungsi. Jadi secara bisnis sudah visible karena ada permintaan kan, permintaannya sudah tinggal tadi regulasinya. Apakah kalau sebetulnya kalau BUMDes itu sudah pure bisnis Pak, itu sudah badan itu yang melaksanakan aktivitas bisnis. Kalau sosial di bawah, gitu yang lantai bawah itu kan pemerintah desa itu sosial. Layanan ya. Kalau berarti nanti ini berarti perlu dikonversi ke PT yang memiliki BUMDes. Seperti itu memungkinkan nggak Pak? Sepertinya dimungkinkan ya. Karena kan BUMDes itu sebagai satu entitas bisnis yang Ya artinya kalau tadi kan secara bisnis sudah apakah masih dalam BUMDes atau harus mungkin terkait akuisisi dan lain-lain, mungkin ada wilayahnya sendiri Pak. Tapi kalau begini, kalau menurut saya
karena Biasanya kan kalau ekspansi dengan kondisi ini kan desa yang lain itu kan punya desa ini, bisa masuk desa saya. Nah, kemarin itu ada mau beli sama kita. Bibit kan kita kan punya jaringan dan kemudian kita tidak ada di sini. Kita mau beli bibit, akan tetapi kita nyebrang wilayah desa lain. Nah kita kan risikonya kan nanti komplain dengan ya kan BUMDes yang lain, kan begitu. Jadi memang masalah BUMDesnya itu umumnya itu terfragmentasi wilayah-wilayah. Makanya sebenarnya saya kemarin ketika materi manajemen strategi mengenai merger, akuisisi itu kayaknya nggak pas kalau buat BUMDes. Padahal itu syaratnya untuk bisa kompetitif kan dengan kita menggabungkan sumber daya nggak bisa sendiri. Tapi regulasinya memungkinkan kalau ini kan nggak dipaksa setiap desa itu harus BUMDes sendiri. Artinya BUMDes yang sudah layak harusnya kan mengambil kontribusi di proporsi masing-masing desa tadi. Begitu. Nah, maksudnya BUMDesma itu tidak begitu. BUMDesma itu bukan konversi dari kepemilikan masing-masing desa. BUMDesma itu konversi dari PKH yang itu yang dari PNPM itu ya yang dikonversi ke BUMDesma. Bukan dari kontribusi masing-masing desa. Saya kebetulan praktisi BUMDesma juga ya. Gimana? Sebenarnya ada orang Kementerian Desa nggak di sini. Bisa ini nggak kira? Kalau yang sudah terjadi di kita Kabupaten dulu itu BUMDesma awal itu memang didirikan untuk transformasi XPTM 2015 sebelum 2021 turun yang undang-undang Cipta Kerja itu kan. Nah, di Kecamatan Sumur Gede itu kecepatan akhirnya mendahului Melayu ke Bantaran di sini kesannya dorong bersih 2015 kan 2017 sudah terbentuk BUMDesma. Ini sebenarnya BUMDesma yang dibentuk itu sebenarnya untuk membaik salah satunya adalah unit pengelola keuangan atau unit kegiatan ex-PNPM. Tapi tidak menutup kemungkinan itu kemudian menerima penyertaan modal dan sudah kita terima saat ini di BUMDesma saya itu ya untuk membuka unit usaha yang lain. Tapi di tahun 2021 kemarin ternyata tidak diperbolehkan oleh Kementerian Desa karena BUMDesma ex-PNPM itu harus lex spesialis itu milik masyarakat sekecamatan Sumur Gede. Ini itu sekecamatan yang bersangkutan ekslokasi, bukan milik pemerintah desa loh. Beda kan ya? Karena beda dengan konsep BUMDes dan BUMDesma secara umum. Itu aja pengecualian PP 11. Sehingga kemudian BUMDesma yang sudah terbentuk di tahun 2017 karena kita sudah punya modal berupa penyertaan modal dari desa-desa dari 6 desa itu kita sudah punya unit saat ini unit toko alat komunikasi HP, kemudian ada toko ETK. Omset kita sudah 2 miliar setahun. Kemudian kita lepaskan karena memang PNPM nggak boleh, ya sudah sana berdiri sendiri. Jadi di Sumur Gede saat ini sebenarnya ada 4 BUMDesma. Pertama adalah BUMDesma yang dulu desain awalnya di skenario-nya untuk beberapa desa. Bukan untuk yang PNPM tapi tidak diperbolehkan karena sudah di sini kesannya berburu mesti rasa saya di sini mungkin yang nggak terlalu mendahului keinginannya yang di atas lah pokoknya gitu. Kemudian datang terlambat lah ya. Iya, yang di atas datang terlambat karena yang bawah sudah dulu. Nah kemudian di tahun 2021 kemarin 2022 kemudian ada turun dari Permen Desa 3 ya Mas. Permen Desa 3 tahun 2021 itu tentang transformasi ex-PNPM jadi BUMDesma LKP. Dan di sini ada 4 BUMDesmanya. Satu BUMDesma MCU, yang kedua adalah BUMDesma PKP, Pembangunan Kawasan Pedesaan Kedua Rahayu yang 3 desa. Ini inisiasinya ada pendamping fasilitator dari Kementerian Desa Pusat 3 desa. Kemudian ada BUMDesma PKP Serayu Semarang yang 5 desa untuk kawasan bawah. Dan terakhir yang kemarin nyusul adalah BUMDesma Transformasi
masih Seraimas LKD yang Yang dari SPN. Berarti ada 4 kecamatan. Tapi yang Somagede itu nama desa apa nama kecamatan? kecamatan. Desa juga kecamatan. Oh, Ini Oh, desa. tapi desanya ada desa sama. Tapi yang jalan saat ini yang Bundesma itu 2 Pak. Bundesma yang 2017 MCU Mega Simbosa dan Bundesma Seraimas. Kalau yang lain jalan tapi belum selesai. Itu aja sih. berarti konsepnya ini ya, Bundesma itu konsepnya bukan merger dari beberapa Bundes tapi XPN. Dan itu kalau secara ini Pak, kalau di hukum bisnis itu kan bisa ini ya, kepemilikan bisa di ini misalkan investasi. Nah, masalahnya regulasinya bisa mengatakan bahwa itu harus XPN. Kalau yang Bundesma LKD Pak, tapi kalau Bundesma yang lain boleh. Jadi karena 2 desa atau lebih bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama dan kerjasama antar desa. Nah, kerjasama antar desa itu yang kemudian Kerjasamanya itu hanya bisa. bisa melakukan aliansi strategi yang aliansinya. Tidak kemudian kalau misalnya Tidak memang bisa saling mengakuisisi ya. iya kalau ya tadi kalau pendekatannya akuisisi kan berarti namanya hilang nanti. Kalau misalnya Bundes Somagede mengakuisisi Bundes sebelah. merger atau Iya. Itu kan pasti yang Bundes yang diakuisisi marah Pak. Iya. Mungkin namanya kok jenenge Somagede. Padahal kalau dari biasa perusahaan kan dia mau mengakuisisi atau merger itu kan biasa ya. Iya. Cuma ini sensitif karena ini punya desa. Cuma terfragmentasinya di Dan begini Pak, saya batasan berkembang. kaitannya dengan masalah tadi masuk ke dalam sebuah kelembagaan seperti PT atau koperasi. Saya kira lebih bagus karena apa? Logika saya bahwasanya Bundes itu adalah bukan unit lembaga yang menguruskan unit itu. perusahaan Iya, korporat Pak. iya. Cuman spesifikasinya dari unit itu nggak bisa seperti PLN itu juga di bawah Ektor ya. Perbankan di bawah Ektor ya. Bundes posisinya seperti Ektor itu seperti Iya. Cuma di level iya. Itu logikanya seperti itu. Bukan. Nah sementara kan kita enggak. Kita punya usaha, kemudian kita memanage semuanya yang usaha kita jalankan. Itu yang menjadi kendala kadang-kadang. Makanya kalau bisa dia bisa berbentuk koperasi atau sekedar PT lebih luas, ekspansinya jadi lebih nanti konversinya Bundes mengkonversi PT-nya itu pemiliknya Bundes. Jadi nanti nah, seperti kemarin saya itu ngekor di atas. Ketika kita pasang listrik untuk pompa, itu tidak kalau masih seperti Pokmas itu R2 sehingga tinggi harganya. Akhirnya saya lobby. Kita kalau lobby nggak bisa Pak, tapi masyarakat ini membeli. Loh, bukan seperti itu. Kami kan sudah sebagai badan usaha seperti CV, PT dan ini sebetulnya. Jadi kan kita sebagian milik Troya, milik Cilacap. Saya datang ke Cilacap sana Pak, dia nggak paham tentang Bundes Pak. Loh, gimana seperti itu? Pak, kami punya yang namanya kalau apa syaratnya? Ya ada NPWP, ada SIM-nya, punya semua. Punya gitu. Kalau Bundes nggak bisa, loh gimana sih bilang gitu? Apa Sudah berbadan hukum kan? Iya. sama kayak kemarin mancing Pak. Iya. Mancing Pan itu udah badan hukum, udah kita tunjukkan badan hukum. Oh, nggak bisa kalau Bundes nggak bisa. Padahal kan tergantung ekspansinya. Jadi masih dianggap underestimate dengan Bundes itu. Iya. Jadi saya ke sana malah dianggap, ya nggak bisa Pak Bundes. Nah apa bedanya dengan yang lain-lain? Akhirnya mereka nggak bisa kembang, terfragmentasi sama Ya bisa.
Parang Iya, iya. Aku Pak. Gak usah dicopot, langsung masuk aja. Itu pada nggak dicopot. Oh, iya, dicopot ya. Nggak tahu. Gimana? Hari ini ada 5. di desa spesifik terkait dengan BUMDesnya. Betul. Jadi kami di sini tujuannya itu adalah untuk memantau apa saja dari selama ini, apakah dari sisi bisnisnya, apakah yang perluasan pelayanan ke masyarakat, tapi itu menjadi isu karena statusnya BUMDes. Terus ya mungkin bisa ditanya terima kasih atas kehadirannya semua yang hari ini, dan sedikit gambaran kemarin disampaikan Bu Sofi juga besok akan datang tamu dari direktorat, yang mana memang pertama kali tim Bu Sofi juga ya, permasalahan apa yang dalam skala prioritas itu bukan BUMDes ini sudah sampaikan, kami tes rumahnya gitu, walaupun kita sudah, tapi rumahnya kebalik gitu. Di rumahnya desa wisata, sedangkan kita ada di posnya gitu kan. Nah, sehingga kami pengennya BUMDes sebagai rumahnya, desa wisatanya bagiannya. Yang kedua sih kemarin saya sedikit ini, kalau apakah bisa support perangkat ya gitu Pak gitu ya. Kebetulan proyektor saya rusak gitu, sedangkan kami sering kedatangan studi banding Pak. Kadang kita harus pinjam sana sini gitu, nyewa lagi gitu. Itu dua poin yang kami sampaikan terkait dengan sebagaimana luasnya kami dalam proses di BUMDes ini. Kita berusaha dengan internal karena kita memang ada misinya tidak
usaha yang kita akan jalankan itu jangan sampai melemahkan usaha yang sudah berjalan di masyarakat sendiri. Itu misi kami itu. Sehingga kita tidak melakukan usaha kembar dengan masyarakat. Itu yang kami sudah lakukan. Dan yang kedua, hubungan kemitraan kami kita sudah dengan di luar desa, bahkan kita lakukan hubungan eksternal dan alhamdulillah tidak ada masalah untuk proses sampai dengan titik ini. Hutan itu terkait wisata itu? Wisata Antap itu, hutan pinus itu. Nah, terus dengan BRI, kebetulan kita juga masuk di desa Bilian, sehingga kan kita juga itu ada support dari situ. Nah, terkait permasalahan di Bunda tadi memang kita baru ada best plan terkait dengan ekspor gitu, ekspor sebuah produk atau market ekspor itu kita sebetulnya di best plan-nya ada, cuman ketika kita di internalnya itu belum maksimal ya secara hasil usaha kami, kita masih tidak berpindah karena ya cukup banyak yang kita lakukan karena memang pada dasarnya kita itu di semenjak berdiri itu istilahnya dibentuk itu cuman istilahnya ini uang dikelola kayak gitu. Jadi sedangkan kan kita harus ada peralatan, tempat dan sebagainya kan itu ya justru ada yang kita dididik mandiri oleh kepala desa dan tidak ada intervensi sama sekali dari kami itu diberi kepercayaan 100% untuk mengelola desa tersebut untuk kita invest gitu. Nah, kalau semisal kita ketika kita membuat kementerian juga kita di situ tidak tercantumkan untuk ekspor sih. Jadi kita antar daerah gitu yang tercantum. Tapi kalau hal tersebut nanti kita punya terobosan ekspor ya itu diperlukan Pak. Seperti itu. Jadi permasalahan yang ada di kami sih kita sebenarnya punya impian banyak gitu, impian besar juga gitu. Khususnya terkait desa wisata kan sudah menjadi beban kami secara prestasi gitu. Nah ketika ada informasi kenapa desa Cikakak itu menjadi desa wisata dan juara 1 di Jawa Tengah dan juara 3 kategori souvenir nasional gitu kan, itu beban kami. Kebetulan kami yang mengelolanya kan seperti itu terkait dengan wisata. Tantangan terberat di wisata ya kita persaingannya banyak sekali saat ini gitu. Jadi kita terus terang di tahun ini tergeser turun grafiknya. Ketika berdiri wisata besar di situ yang pribadi sampai menghabiskan puluhan miliar kan langsung kebetulan jarangnya cuma paling ini ditemu kendaraannya 15 menit sih, itu kita biasa turun untuk wisata Antapnya terutama. Terus untuk wisata Sakabungannya kita stabilkan, ada minat khusus di religi. Nah berapa dasar kecamatan ya yang satu enggak nah, cuman dilemanya seperti itu Pak. Kendala-kendala di kepengelolaan kami, salah satu yang jenis usaha yang kami jalankan mengelola wisata itu ya jelas di support pendanaan, karena kita memang jualannya memang bukan juara karena destinasinya bagus itu, tapi karena keterlibatan seluruh unsur seperti itu ya. Dinilai kan itu, tapi ketika branding itu ada kan, ada pengunjung datang belum kok juara 1 Jawa Tengah kayak gini. Ini di atas pendukungnya. Iya itu Pak. Nah, ini ya seperti itu. Kok ekspektasinya kan langsung nilainya jelek gitu. Juara 1 Jawa Tengah, juara nasional. Datang cuma begini dari fasilitas yang ada gitu kan. Nah, terutama ya jadi akhirnya ada efek Pak. Gitu, zamannya ini sekarang, saya kecil kalau cuma kayak gini pengennya gitu. Kan itu salah satu yang belum bisa menservis pengunjung secara maksimal atau mendekati. Sebenarnya dulu kami juga
waduh ini berat nih gitu, sehingga kami sempat mengajukan proposal senilai 80 miliar. Kita udah buat set plan-nya gitu. Kita titipin ke Sekjen MRI sini, kan kebetulan ini rumahnya Pak Maulid Cahyono ketika itu, sekarang mungkin udah usul. Nah, karena beban itu pasti akan terjadi gitu. Jadi setelah selesai itu malah jadi kita berpikir tanggung jawabnya yang harus disesuaikan, sehingga itu tidak terrealisasi sampai dengan sekarang. Kita terus berusaha untuk mengajukan proposal terkait desa wisata turun menjadi RAP 8M tambah 5M, realisasinya 130 juta. Itu baru kemarin kita dikasih simbolis dengan Pak Sandiaga Uno, dikasihnya 120. Ini salah satunya yang kita mulai support gitu. Kita sudah lagi proses pembelajaran, terus kebetulan nggak muat di sini data lebih bidang yang subnisnya adalah untuk kepentingannya atraksi kayak gitu, kuliner, UMKM kaitannya itu seperti itu. Jadi seni budaya. Nah itu udah ada juga saya itu. Ya alhamdulillah sedikitnya itu jadi memberi semangat baru gitu. Jadi kalau untuk bicara terkait dengan kendala BUMDes di usahanya ya terutama yang lagi butuh konsen besar yaitu pariwisata Pak. Gitu. Kalau terkait dengan permasalahan internal ya masih sebatas saja dinamika proses, bukan suatu masalah yang menjadi kendala terbesar. Karena kita memang menjalankan usaha desa itu kan nggak mudah Pak. Saya jujur saja saya dulu 18 tahun di perusahaan swasta gitu kan. Itu kalau jauh sekali lah saya ngalamin jauh sekali. Jadi ketika saya berpengalaman di BUMDes ini kan ada pertimbangan sosial itu yang harus kita balancing dengan orientasi bisnis, orientasi profitnya. Nah itu salah satu kita di situ. Sehingga kan ketika kita melihat satu program efek-efek itu mengikuti. Itu salah satu kesulitan kami untuk cepat menerobos menaikkan kami terkait dengan usaha. Pertama kami memang kalau kita misalnya contoh kita merem gitu kan, kita buka toko selesai itu ada penghasilan rutinitas gitu. Tapi memang dari awal kita mengusahakan komitmennya adalah bagaimana menggali potensi desanya, gitu kan, baik SDM-nya maupun sumber daya alamnya supaya ada pergerakan ekonominya. Yang kedua misinya kita melakukan terobosan seni usaha yang sangat berbenturan dengan usaha yang berada di masyarakat. Ini suatu pilihan kami yang sangat sulit. Alhamdulillah desa mempercayakan hampir seluruh aset desa itu untuk dikelola di BUMDes gitu. Tapi Pak gitu, aset-aset yang bermasalah gitu. Bukan aset yang sudah enak berjalan gitu. Masalah itu dalam artian masih ada sengketa atau enggak, jadi belum siap untuk dimanfaatkan. Ya, seperti contoh seperti ini. Pasar Desa Cikaki itu kan itu dari sejak lahirnya berpuluh-puluh tahun bahkan 30 tahun itu kan itu memang aset sebuah desa ya, yang dimana di situ penggunanya tentunya harus ada nilai kan, memberi kontribusi terhadap desa. Karena dari dulu memang prosesnya itu tidak ada manajemen di situ, sehingga yang akhirnya menjadi seolah-olah hak guna pakai itu menjadi hak milik. Lumayan Pak menyelesaikan permasalahan itu, kan udah 30 tahunan gitu kan. Ya jujur sampai saya sama ibaratnya kakak sendiri sampai sekarang nggak tanya-tanyaan menyelesaikan pasar itu sampai dampak pribadi Pak gitu. Karena kebetulan yang punya toko itu saudara saya semua gitu, kakak saya, kakak dari uang gitu kan. Tapi ya alhamdulillah clear itu sampai ternyata ada hikmahnya terselesaikan terkait dengan pasar desa gitu, dan termasuk yang saat ini bertahan stabil kontribusinya di pasar desa itu menjadi pendapatan yang bisa yang tidak naik banget, tidak turun gitu, tapi stabil berjalan dengan baik. Semua regulasi bisa dipenuhi oleh pengguna pasar dan tidak ada yang lain. Itu contoh itu. Yang kedua termasuk wisata tersebut Pak gitu. Yang namanya wisata kan dulunya gagasannya mungkin dari peduli lingkungan, terus ada dari forum peduli desa, ada dari Karang Taruna, ada dari Popdaris dan sebagainya. Itu satu tahun penyelesaian wisata juga kayak gitu. Jadi
itu permasalahan itu sudah terlewati gitu. Jadi ya yang tadi itu contoh-contoh pengennya kami kan dikasih pengelolaan Pansimas gitu kan. Pansimas kan udah jalan, udah paten gitu kan. Itu seperti itu. Ternyata kan kalau Pansimas nggak dikasih kayak gitu. Gitu kan. Jadi seperti itu. Ya saya analisa yang diberikan ya semua yang bermasalah. Yang bermasalah diselesaikan. Ada aset yang benar-benar dimiliki BUMDes? Aset dimiliki BUMDes itu pemancingan, Pak. Gedung ini? Gedung ini termasuk. Ya, kita sejarahnya itu ya tadi saya sampaikan cuma dikasih nilai uang, terus kita diberi kantor tidak layak, terus kita renovasi, tapi berjalannya waktu itu kebanjiran lumpur sampai masuk. Itu belum di sini? Belum, sehingga kita bermusyawarah untuk kebetulan di sini ada potensi karena di sini adalah bekas rumah dinas pendidikan. Nah, rumah dinas pendidikan ini sudah mangkrak, Pak, berpuluh tahun mangkrak, tidak terawat, terus bangunannya sudah membahayakan anak-anak bermain, gitu, dan bisa potensi niat kejahatan, gitu kan. Memang sudah pernah terjadi kayak gitu kan, sehingga kita diskusi dengan desa bagaimana untuk desain. Kalau tanahnya tanah desa ini, Pak, tapi bangunannya pendidikan dulunya, gitu. Akhirnya dibongkar. Tapi ya kita diskusi dengan dinas pendidikan. Terus akhirnya dinas pendidikan menyerahkan untuk digunakan. Nah, bangunan ini yang separuhnya dari hasil usaha kami simpan pinjam, separuhnya menggunakan dana modal. Seperti itu, Pak. Kalau aset BUMDes, ya bangunan ini seluruh peralatan yang kami gunakan dari komputer sampai laptop sampai print dan perkakas lainnya. Terus kita punya aset di embung pemancingan. Itu sama, Pak. Ketika embung bermasalah, embung gugur, Pak, dulu. Gitu kan. Embung kan di mana-mana di samping untuk pertanian tapi untuk pemancingan. Tapi gugur gitu, roboh kayak gitu kan. Nah, setelah roboh terus ada dan aspirasi masuk, dibangun lagi, terus sebagai dana desa dibangun lagi. Nah, ketika sudah mau di opening untuk pemancingan sudah dapetan dana dari desa, sehingga embung baru diserahkan lagi ke BUMDes untuk dikelola. Jadi kalau sudah mentok-mentok udah ini diserahkan begitu. Itu sudah sampai ya. Nah, sehingga kita kita lakukan di sana pembangunan fasilitas embung berupa pondok-pondok melingkar gitu kan. 24 kali 48. Itu aset BUMDes di sana. BUMDes Badan Usaha masalahnya kasih. Kalau untuk SDM-nya berapa? Kalau kita sebut top manajemen itu sekretaris bendara saya ketua 3, terus divisinya 2. Yang awalnya 10. Ya itu ya, ketika saya dikasih permodalan dengan 10 orang kayak gitu kan, juga di situ perlu perjuangan yang luar biasa. Kita 6 bulan itu tidak diupah, kita bekerja full setiap hari Senin sampai yang pada saat di awal itu untuk mengolah sistem dan regulasi internal BUMDes terkait usaha itu kan hampir belum full. Total 6 bulan itu rata-rata itu tidak ada yang diupah tapi kayak itu. Tapi ketika sudah ada hasil kita apel berdasarkan absensi, tetap absensi jalan, teknisnya tetap itu. Kalau kami berpikir duit segini gaji utang 10 langsung modal belum dijalani kan ya habis duluan gitu. Mungkin salah satu kendala banyak BUMDes yang tidak bertahan, mungkin salah satunya itu di kalangan desa saya gitu kan. Kalau udah rebutan upah dulu Modal kerjanya terbatas, Pak, ya. Iya gitu. Nah, itu seperti itu. Dan kesulitan kami mengembangkan usaha juga ya bagi tadi memang di awal kita dikasih permodalan 194.500.000, cuman uang silakan dikelola, tempat berhubungnya, fasilitas berhubungnya dengan karyawan tertentu kayak gitu kan. Nah, sehingga kita penuhi untuk kegiatan yaitu
memberi peralatan dan sebagainya untuk bisa bekerja gitu kan, seperti itu. Dan karyawan tidak diupah ketika 6 bulan itu gitu, seperti itu. Nah, diaplikasikan ke simpan pinjam di awal, karena kalau kita usaha yang lain kita butuh perangkat juga gitu, kalau produksi dan sebagainya. Sebenarnya kalau simpan pinjam kan kita operasional kecil, ya, itu kan. Catatan Pak ya. Ya itu jadi kok itu. Nah, tapi memang kita sadar resikonya besar gitu kan, sehingga kita membuat regulasi ya mingguan gitu, dengan modal yang kecil diputar mingguan ya gitu kan. Jangan pemasukannya bulanan itu kan belum mampu, karena ketika itu saya mengalokasikan 70 tahun simpan pinjam untuk mengcover sekitar, kalau desa Cikarang itu perhitungan 1.700 kakak dengan estimasi cuman khusus untuk pedagang, terutama prioritaskan pedagang pasar desa, karena memang ada keluhan di pasar itu kan ada bank harian itu yang setorannya tiap hari sampai 20%, 25%. Nah, ya itu ya itu. Setelah kami berdiri itu tergeser semua, udah nggak ada sama sekali, karena kita ada magang di sana sih itunya, yang divisi bankingnya kan setiap hari Sabtu sama Minggu di pasar pagi jam 6 sampai jam 8 itu, hari Seninnya baru di sini transaksi. Itu bermitra dengan DPR atau ya internal lah. Iya, kita meniru kayak internal itu, kayak kalau di sini itu kan istilahnya 12-an, 11-an, relasi gitu, relasi lah. Kita 0,75 kayak gitu. Seperti itu. Itu pertama kita melakukan usaha di situ. Nah, di tahun 1, tahun 2 itu termasuk kontribusi terbesar simpan pinjam, gitu kan. Nah, tapi di tahun ini itu terbalik lagi, itu lagi posisi terbalik. Dulu yang masih itu 15% dalam 1 tahun, sekarang kebalik 62% yang macet. Nah, ini menjadi PR kami. Kita ada langkah-langkahnya ya, pertama kita kasih teguran, undangan, gitu kan, suruh kata. Itu hasilnya sih ada, cuman nggak maksimal. Seperti itu ya. Ini Pak terkait omset. Omset kita untuk bicara tahun ini omset kita itu ya sangat jauh lah dengan tahun sebelumnya. Kalau kita bicara tahun 22 yang masih stabil gitu, atau 21, untuk simpan pinjamnya saja kita di tahun 21 itu 900 juta putarannya. Dengan modal saya tambahkan kondisi baik dari 70, modal 120, omset yang berjalan itu sekitar 900 juta. Kalau dengan penyertaan modal Ya. penyertaan modal BUMDesnya itu sendiri, Penyertaan modal BUMDes kita maksudnya yang dari dana bisa Pak? Ya, yang gini jadi kita di awal dimodalin 194.500. Awal berapa tuh? Di awal berdiri tahun 19. Kita berdiri 23 Oktober. 23 Oktober 2019. 23 Oktober, terus peresmiannya di 1 November itu kita sudah rekrut divisi. Terus Desember kita 1 Desember kita udah mulai bekerja. Aplikasi dengan dikasih alokasi 194.500 tersebut, tapi yang sedikit sudah kami sampaikan buat peralatan itu sekitar 32 jutaan ya. Kita itu terus dialog 15 Februari itu kita alokasikan ke simpan pinjam 70 juta untuk kegiatan itu. Di selanjutnya usaha kita sisanya untuk, karena niatannya merubah pasar, sehingga kita juga digunakan dana tersebut untuk menalangi untuk kegiatan pembangunan pasar. Nah, itu karena kita sasarannya memang pasar, simpan pinjamnya juga di situ. Nah, desa belum mampu untuk membangun pasar, kita memang itu diganti oleh desa. Dan prosesnya seperti itu. Pasarnya masih pasar tradisional. Tradisional. Ya. Nah,
Yang itu kalau bicara dikasih permodalannya ya Pak, 194.500.000 di tahun 19, di tahun 20 berapa ini 50, terus di tahun 21 itu ketik kebumdesnya 50 ke tambahan 90 itu tapi untuk ADLI 21. Nah, itu yang jadi beban sampai sekarang ya gitu. Jadi ketika ada menteri mau datang, desa udah angkat tangan Pak. Jalan keluarnya diskusi dengan kecamatan, dengan desa ini harus biar gampang desa itu ya berarti bumdes nih kayak gitu kan. Gitu. Posisinya darurat Pak. Tapi serah terimanya penyerahan modal. Jadi udah dibakar gitu. Dikasih modal tapi dibakar. Ya sudah jadi modal kerja. Enggak, itu karena buat kegiatan ini. Jadi totalnya yang dalam Itu sudah bulan Oktober berapa ya? Jadi udah sekitar 2 minggu lagi. Selatan juga Udah nggak ada dana, ini mau datang kayak gitu kan, sehingga jalan keluarnya itu. Jadi bunyinya penyertaan modal bumdes digunakan untuk menyambut Sandiaga Uno. Seperti itu. Waktu itu saya keberatan. Pertanggungjawabannya nanti ini bagaimana gitu. Walaupun memang kita bisa itu kan bisa bunyinya kan dubil ya gitu. Asal ketika itu wisata belum di kita Pak. Itu problemnya yang saya keberatan gitu. Jadi pas tutup buku saya kan komisarisnya Pak Kades. Saya yang datang ke Pak Kades ini kalau memang ini harus rugi pasti rugi, kita nggak mungkin ini. Tapi desa kan nggak mau. Jadi ya dicatatnya biaya promosi, tapi itu dihitung utang, pokoknya nanti. Aku di rumahnya Pak Kades kan itu, jadi gimana Pak? Itu real itu. Itu penyataan modal tapi dibakar, tapi nggak mau rugi. Sebenarnya bukan dibakar ya. Ya sebenarnya masuk Ya, kita kan harapannya- brandingnya bagus, Iya, harapannya tapi kan kan sebenarnya wujud brandingnya tidak ada. efeknya terus Saya sampai kalau itu terus saya sama dulu. Jadi kan biasanya emang di mana-mana yang namanya penyertaan modal ya dana segar. Iya. Bisa diputar buat Karena sudah dialokasikan tadi udah di. Iya. Iya, sudah. Pokoknya kelas 90 itu khusus buat iklan. Gimana coba Pak? Itu yang bisa menjawab yang bisnis kan Pak. Kalau kami di sini Ya kemarin saya kalau saya waktu bisnis itu saya kemarin saya udah bilang loh, kalau misalnya pendekatannya bisnis kan kita ada sedikit layanan bisnis, kalau memang itu aktivitasnya memang tidak sebanding dengan benefitnya sudah tidak perlu dilakukan, tapi kan harus dilakukan harus bagi. iya ya kan posisi darurat Pak. Itu Jadi acaranya desa. kita kalau nggak hitung-hitungan bisnis itu jadi mumet Pak. total 134 jutaan Pak habis untuk itu. Dan tidak sebanding maksudnya dengan komposisi tadi apa dengan branding juara, tapi nggak sebanding karena produknya yang pemasaran yang penting ini ya value proposisinya istilahnya apa nilainya yang diterima yang pelanggannya itu bukan brandingnya bagus tapi produknya tidak ada. Itu sampai melibatkan Pak Samad ketika mau alokasikan itu. Jadi aku tadinya saya waktu ditanya sama ibu saya jawabnya bingung Pak. Terus terang aja waktu di tempatnya Pak Kades ditanya sama ibu ini gimana ya? Ya itu nggak boleh tapi harus dilakukan Pak. Yus kalau udah dilakukan gimana yang lebih ininya kan dulu ketika itu kan statusnya belum di bumdes. Iya, wisata kan masih Sehingga kami menolak ketika itu. Itu loh. Kalau pas waktu saya dengan waktu ini sudah berani Sudah. Itu saya di Pak Kades itu sudah ya dari sempat sama ibu ya sudah berani ya itu ya kembali tadi bahwa diceritain itu untuk wisata itu paling rumit gitu kan, dan clear 1 tahun kemudian ketika yang tadi lembaga-lembaga kelompok organisasi sudah angkat tangan semua ketika Sandi mau sini gitu kan, mau ngebarin bendera putih ke sini udah mau terserah bumdes ya gitu, sehingga kita mengajukan gitu. Tapi memang status belum berdesa belum dibudaykan. Nah di pertengahan jalan desa udah bingung kayak gitu kan, ada dipanggil. Tapi paling tidak Pak, kita mengalokasikan ke sana itu ada dasar seperti itu kan, gitu. Nah
Ya wis nanti setelah Sandiaga Uno datang dan kita selesai acara ini, langsung nanti BPT membuatkan perdes terkait desa wisata di Magelang. Itu seperti itu. Nah, sehingga jadi kepengelolaannya di Bunda. Memang langsung ketika selesai acara itu BPT membuatkan perdes pengelolaan wisata di Bunda. Dari menjadi bagian seperti itu. Nah ini jadi ada dasar gitu kan. Nah, terlepas nanti untung dan ruginya terkait wisata ya kita memang berpikir keras ya, itu jadi menjadi sebuah beban kan, karena kita ada penyerahan modal yang dialokkan ke wisata, berarti kita sudah hitung ini ketika kami anggap ini biaya promosi terkait dengan wisata, dengan kita hitungnya umur ekonomisnya 5 tahun, berarti kita ada tanggung jawab nyicilin per bulannya 1,5 juta kayak gitu. Jadi ke hasil wisata itu kita langsung cicilin jadi seperti itu. Iya, tapi kan gini, walaupun secara ininya ya ada BPD, ada kepala desa ini, saya udah ngomong Pak, untuk saat ini masyarakat paham kayak gitu ya, untuk saat ini gitu. Tapi nah itu kan berarti di tahun 21 ya, nanti masa jabatan kami habis nih di tahun 24 bentar lagi 1 tahun lagi kan itu kan ya, bunyinya kan penyertaan modal mungkin sampai 384 juta kayak gitu kan. Padahal kan setiap tahun paling 50 kayak gitu, cuma dikasih itu saja sampai sekarang 2 tahun saya nggak dikasih modal apa. Itu kan gede tuh, publik kan mendengarnya Bunda dikasih 384 jutaan kok, hasilnya cuma segini gitu. Itu beban kami. Itu sih anaknya Bunda MN. Ya itu udah untung ya Pak. Kayak gitu. Itu salah satu ya beban, tapi ya memang beban, tapi kita nggak putus asa Pak dengan beban tersebut. Ya dengan cara apapun kita harus nutup itu Pak. Alhamdulillah tertutup sekarang dengan mendapatkan 120 juta seperti itu. Itu artinya dulu kita mengeluarkan biaya promosi di sana, gitu kan. Ada dampak positifnya. Kalau dulu hadiah, kita nggak bisa ini Pak. Sudah buat Mesir gitu kan. Kami juga capek gitu kan. Yang bawah itu penggiat-penggiatnya gitu kan. Itu hadiah. Tapi kalau ini memang langsung masuk rekening Bunda karena Bunda